dari menambahin, Steph? Kalau saya justru dari dulu sampai sekarang sih nggak pernah merasakan diskriminasi sih gitu. Tapi lingkungan sehari-hari banyakan cewek atau cowok? Lingkungan sehari-hari memang banyakan cowok sih. Nah, justru karena lingkungan sehari-hari banyakan cowok itu senang karena cewek kan cenderung lebih diutamakan misalnya. Terus di bidang karir juga sebenarnya kalau pas meeting gitu atau misalnya gathering atau pertemuan apapun tuh sebenarnya cewek tuh punya banyak sekali benefit dibandingkan cowok gitu ya. Kalau menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mau misalnya lahir lagi dan memilih jadi cowok mau nggak? Jawabannya enggak gitu. Karena jadi cewek tuh enak karena kita punya banyak benefit gitu, kayak misalnya dalam satu meeting baik itu one to one, mau lawan bicara kita itu laki-laki ataupun perempuan, kita tuh pasti jadi bisa lebih akrab sama orang itu gitu. Kalau ibu-ibu kita ajak curhat gitu kan, kalau bapak-bapak sama gampangnya juga gitu. Jadi istilahnya kalau cewek menurut saya enggak dong, ini ya muda gitu. Jadi lebih bisa masuk lah, kita bisa lebih masuk untuk relasi. Jadi walaupun sama-sama bisnis yang terkesannya formal, kita tuh bisa menjalin hubungan yang jadi akrab dan pertemanan gitu. Bisa. Oke, Wan. Sama sih kayak Steph, jadi ngerasa kayak tadi kalau mau dilahirkan kembali pengen jadi apa, mendingan cewek lagi karena memang banyak benefitnya. Tadi kalau selain tadi meeting itu juga saya ngerasain sendiri seperti itu. Selain itu kalau misalkan karena saya masih muda, maaf ya kakak-kakak semua, jadi waktu kuliah itu di angkatan saya yang ceweknya itu benar-benar cuma 8 orang kalau nggak salah. Dari berapa? Dari 8 dari 10. Dari 10. Dari mungkin dari 40 atau 50-an karena emang satu jurusan cuma sedikit, cuma 50-an ya. Jadi ceweknya cuma 8 dan jujur itu enaknya jadi gini, kayak misalkan yang pintar-pintar kan banyak tuh yang cowok-cowok, jadi kalau bisa nanya tuh dengan mudahnya diajarin, gini. Misalkan terus kalau misalnya kakak kelas juga, jadi gimana? Oh ya langsung kasih tahu, lebih enak aja sih, lebih banyak privilege. Nah iya benar. Terus kayak tadi Steph bilang bahwa kalau nanya ke cowok jadi lebih gampang dikasih taunya kayak gitu sih. Menurut saya itu aja sih. Kalau tempat kerja sekarang banyakan cowok atau cewek? Kalau di Merikti sendiri sebenarnya cowoknya ada 2, ceweknya 3, seimbang. Tapi emang kalau di BDV sini sih lebih banyaknya cewek-cewek. Cowok-cowok. Banyak cowok-cowok sih. Cuman ya seru-seru aja. Tapi nggak ada, ini pertanyaan yang sama, nggak ada yang ngerasa kayak dianggap lemah atau gitu? Mungkin sebelumnya ya, kalau misalnya kayak sampai sekarang sih kadang-kadang gitu pernah meeting misalkan datang developernya siapa? Saya. Oh kamu? Oh bisa ya? Iya bisa sih ya, masa mau ngomong enggak gitu kan ya bisa gitu. Terus kadang oh mana yang lain? Enggak, saya sendiri. Oh ya udah deh masuk. Jadi maksudnya karena mukanya juga udah yang lu yakin bisa gitu kan, kelihatan juga sih, cuman ya santai aja sih, nggak apa-apa. Ntar toh dengan berjalannya kita meeting, kita ketemu gimana juga kita tahu bahwa memang kita mampu gitu di bidang kita ini. Itu jangan langsung judge gitu ya. Iya, jadi walaupun misalkan dari orang luar juga ngerasa lu cewek yakin lu bisa gitu atau apapun itu, ya kita justru jangannya kita jadi ciut, apa sih maksudnya kita jadi minder, justru kita tunjukin gitu. Ya jangan kira cewek nggak bisa gitu, gue bisa gitu. Kalau Ratri gimana? Kalau Ya, pengalaman selama ini tempat kerjanya banyak cowok atau cewek atau gimana? selama ini kalau untuk ke tempat kerja sih kayaknya standar-standar aja sih. Cuman yang paling kerasa di bidang bisnis saya, karena saya nulis dan aktif di sosial media. Kalau di sosial media itu kerasa banget sih cewek itu lebih banyak dapat perhatian daripada cowok. Rasanya kayak gitu. Apalagi saya aktif di Twitter. Kebetulan nama Twitter saya agak alay. Jadi mau nggak mau itu kayak agak mengundang perhatian orang gitu. Jadi
Oh jadi kuncinya biar dapat perhatian harus alay. tanpa sengaja agak alay. Oh, Sebenarnya nggak gitu. sengaja gitu, entah kenapa. Ini kayaknya promo langsung ganti username ya. karena akun username saya di Twitter kan Latri Cibi gitu kan. Jadi semua orang tuh kayaknya lebih merhatiin jadinya gitu kan. Ya walaupun pertamanya pada salah sangka mengira saya salah satu anggota Gebang gitu kan. Tapi maksudnya dari situ justru saya merasa lebih dapat advantage gitu, dapat keuntungan bahwa oh akhirnya ada orang yang notice, terus mereka jadi lebih percaya kalau saya tuh bisa lebih aktif di sosial media gitu. Jadi saya banyak dapat job dari situ juga gitu kan. Terus apa ya, kalau untuk diskriminasi sebenarnya bukan diskriminasi, cuman waktu saya sama Sisi tahun lalu diajakin sama Sisi untuk bikin ID Geek Girls. Niat kita kan sebenarnya untuk ngumpulin cewek-cewek yang suka dengan teknologi kan, dengan perkembangan teknologi terutama sosial media. Banyak yang nganggep bahwa emang ada ya cewek yang suka teknologi gitu ya. ID Geek Girls apa sih, cewek-cewek geek gitu ya gitu. Jadi kesannya tuh kayak cewek itu nggak boleh geek gitu. Yang geek itu cowok-cowok biasanya. Memang sih biasanya kan cowok-cowok ya yang hobi teknologi dan segala macam gitu kan. Tapi sebenarnya kan cewek-cewek juga banyak yang suka. Dan itulah sebabnya kenapa saya dan Sisi bikin ID Geek Girls, sebenarnya untuk ngumpulin cewek-cewek yang emang suka dengan perkembangan teknologi dan bisa mengaplikasikannya. Bukan berarti kita eksklusif atau kayak gimana, cuman kita lebih ngerasa bahwa cewek juga bisa ngikutin perkembangan teknologi seperti halnya cowok-cowok gitu. Cuman bahasanya mungkin lebih beda. Kalau cowok-cowok mungkin lebih teknis ya. Sebenarnya kalau cewek-cewek kan kita lebih ngebahasnya lebih lucu, lebih socialize gitu daripada cowok-cowok yang mungkin lebih ngulik di sisi teknisnya gitu. Oke, ya hubung waktunya udah habis, jadi kita sekarang closing remark aja ya. Mungkin teman-teman pengen ini ada pesan-pesan buat Satu lagi deh aku ya, kira-kira mungkin punya kiat-kiat ya buat ya, teman-teman yang buat wanita teman-teman yang ingin memulai bisnis digital atau digital gitu. Mulai dari siapa? Yang paling muda. yang paling muda. Oh nanti ketahuan deh. Lawan deh ya, ya udah nggak apa karena saya paling muda ya. Kalau kiat-kiat ya, kiat-kiatnya sih saya kayak tadi mungkin memang seharusnya punya salah satu yang diidolakan. Cuman kalau saya tadi nggak punya salah satu yang diidolakan, tapi saya mengidolakan orang-orang yang sukses gitu. Jadi mereka bisa, kenapa sih mereka bisa? Oh mereka gini-gini, mereka pantang nyerah, mereka kayak gimana gitu. Jadi kita nggak boleh terpuruk sama keadaan kita sendiri. Kita nggak boleh, aduh kenapa sih ini gue nggak bisa, misalkan, atau nggak, misalkan dari yang paling minimnya dari misalkan kuliah gitu, aduh kenapa sih tugas ini gue nggak bisa gitu kan. Ya udah tenang aja, pelajari lagi, terus belajar gitu. Karena dengan kamu nggak bisa tuh bukan berarti hidup kamu hancur di sini gitu. Jadi terus berusaha, nggak boleh pantang menyerah. Kemudian ketika misalkan memang untuk cewek-cewek mungkin masih suka dipandang sebelah mata karena lu cewek bisa gitu, jangan jadi ciut, justru tunjukin bahwa karena kita cewek justru kita bisa gitu. Jangan nganggep kita nggak bisa gitu. Kita harus tunjukin kita bisa, terus harus berusaha, gigih, yang pasti gigih, tekun, dan jangan lupa berdoa. Gitu aja sih. Udah diborong. Lu biasanya singkat-singkat gitu, yang panjang dikit. Oh itu kurang panjang ya. 2 jam lagi pasti cukup nih. Enggak. unlimited. Kiatnya kalau yang bisa saya share sih selalu lakukan dari hal yang kita suka sih. Saya dulu ngambil kuliah arsitek tuh karena saya suka arsitek. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau mendesain gitu saya suka gitu, tapi saya ngeliat kayaknya secara prospek bisnis tuh ada yang lebih menggiurkan nih dibanding jadi arsitek gitu. Itulah temuin apa yang kita suka, karena yang kita suka tuh sebenarnya nggak harus dari kita kecil sampai kita nanti dewasa tuh hanya satu. Kalau saya ngerasainnya itu tiba-tiba kenal suatu bidang baru, ternyata menarik ya, karena kan suka itu banyak sekali faktornya ya. Apakah karena kita suka prosesnya, apakah karena kita suka hasilnya, atau kita suka
karena memberi dampak ke diri kita misalnya. Jadi kalau saya sih selalu ngejalannya selama ini tuh dari kecintaan itulah, karena kalau begitu suka tuh mau kerja sampai nggak tidur tuh nggak ada masalah gitu. Jadi selama ini kenapa memilih jalur menjadi seorang entrepreneur juga itu karena hanya menjadi entrepreneur lah kita bisa suka-suka. Mau bangun jam 9 ya bisa, asal kerjaan beres ya. Jadi itu sih kalau pesan saya sih, temuin aja hal yang kita suka, jangan sampai kita stuck di satu titik dan pada akhirnya setelah 10 tahun baru menyesal gitu. Aduh, coba kalau 10 tahun yang lalu saya gini, saya gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu kiat banyak makan tapi. Tapi Oke, lanjut. Nanti kita di belakang layar aja. Kalau dari aku apa tadi tipsnya? Tips ke apa kiat-kiat buat wanita, teman-teman wanita yang pengen apa Melakukan bisnis di bidang digital. Oh oke. Kalau buat saya pertama prinsip saya sebenarnya nggak ada ilmu yang nggak guna gitu. Semua ilmu pasti ada gunanya, walaupun misalnya tadi kayak Steph bilang dia kuliah di bidang arsitektur terus akhirnya dia terjun ke bidang bisnis kuliner gitu dan digital, bukan berarti kuliahnya dia sia-sia gitu. Pasti ada banyak hal yang dari waktu dia kuliah yang bisa berguna di kehidupan selanjutnya gitu ya. Maksudnya di bisnis selanjutnya gitu. Jadi seperti saya awalnya kuliah di bidang HI, FISIP ya, sosial politik, dan akhirnya saya terjun ke bidang tulis menulis dan kuliner juga sih sebenarnya gitu. Jadi karena saya suka belajar, jadi ternyata banyak hal yang saya pelajari waktu saya kuliah dulu, waktu saya sekolah dulu juga ternyata itu bisa diterapkan di pekerjaan saya sekarang gitu. Jadi dan belajar hal yang baru itu tuh buat saya tantangan gitu. Kalau saya belajar tentang hal ini, oh ternyata menarik sekali ya gitu. Jadi kayak saya yang tadinya gaptek banget, terus disuruh nulis tentang artikel teknologi, mau nggak mau saya harus belajar tentang teknologi. Mungkin nanti kedepannya saya pengen belajar tentang otomotif kali atau apa gitu, saya nggak ngerti ya. Maksudnya banyak hal yang saya belum tahu gitu. Jadi dan buat saya itu tuh menarik banget, itu menantang sekali. Jadi buat yang pengen mulai bisnis di bidang digital, jangan takut untuk mengekspor apapun gitu. Apapun yang kesannya impossible sekalipun itu tuh bisa gitu. Jadi jangan membatasi diri. Kalau itu udah membatasi diri, aku nggak suka lah bidang ini, nggak mungkin lah gitu. Ya itu sih batasan yang dibuat oleh diri sendiri dan akhirnya memang kamu bakal mentok di situ. Tapi kalau kamu melepasin batasan itu, semua kemungkinan itu pasti ada gitu. Semuanya pasti, everything is possible. Gitu aja sih. wow. Ya, terakhir dari Mbak Sisi. Kalau dari aku sih bicara dari pengalaman aja kali ya. Jadi businesswoman itu, apalagi pemilik perusahaan perempuan itu tantangannya jauh lebih gede daripada cowok. Pada saat kita mulai terus nggak naik, orang-orang akan bilang ya udah sih nggak usah terlalu gimana-gimana banget, nanti suami lo juga dapat duitnya lebih bagus. Kalau misalnya kita udah berhasil, dibilangnya lo jangan terlalu berhasil amat, ntar cowok takut sama lo, gituin kan. Nah jadi kalau dari aku sih, aku setuju sama yang Ratri itu tadi. Itu tuh sebenarnya adalah batasan. Kalau aku sih, aku dare semua batasan yang gitu. Aku kejar terus apa yang aku mau, aku kejar impian, semua yang aku pengen aku cobain. Dan ternyata dapat juga sih yang mau sama aku gitu ya. Ternyata gitu kan. Ada suaminya. Ya jadi jangan takut lah kalau misalnya ada impian apapun itu, coba kejar, coba wujudin, terus tingkatin terus. Karena apa sih, beneran deh kalau aku sih, aku nggak gitu percaya sama luck ya. Aku bener-bener lebih percaya sama di sesuatu yang diusahakan dengan sepenuh hati itu pasti berhasil lah, pasti dapat. Wah. Oke, tepuk tangan dulu semuanya untuk 4 pembicara di depan sini. Super woman banget.